alhamdulillah yang penting jaga makan itu tetap harus dijaga. Kalau dari dokter Kosit itu pantangannya 3 bulan abis surgery itu kita nggak boleh makan seafood. Jadi segala macam seafood kita nggak boleh makan, fermentasi, makanan-makanan fermentasi dihindari dulu sama pedas. Jadi kita lagi mau jaga karena di dalamnya ini kan habis di uka, habis di apa segala macam gitu. Penampilan Denada bikin pangling. Usai melakukan rinoplasti alias operasi hidung di Bangkok beberapa waktu lalu, demi penampilan estetiknya, Denada rela merogoh kocek sebesar 300 juta rupiah. Kini wajah Denada tampak berbeda. Tak hanya hidungnya yang tampak lebih mancung, pipi Denada juga terlihat lebih tirus, yang membuat penampilan Denada berubah drastis. Ini ya sesuai dengan ekspektasi apa yang aku harapkan dari aku melakukan rinoplasti ini. Usia memang mendekati kepala 5, tetapi sekilas pandang wajah Denada bak gadis India. Dengan menjalani rangkaian operasi, Denada seolah terlahir kembali. Ya, sebelumnya Ibu Aisyah itu juga menjalani facelift di Korea Selatan bulan Februari lalu. Belum puas dengan hasilnya, Denada melanjutkan rinoplasti dengan mengambil dari tulang rawan iga miliknya. Demi tampil cantik, Denada rela menjalani hari-hari menyakitkan. Kalau facelift itu menurut aku yang nggak nyaman di beberapa hari pertama itu rasanya ya pusing lah, rasanya nggak nyamannya itu. Tapi juga minimal rasa sakitnya. Kalau rinoplasti ini yang aku nggak nyaman, sangat amat tidak nyaman itu adalah di 4 hari pertama bindeng. Tidur pun mulutnya akhirnya harus gitu karena kayak orang lagi tidur kayak lagi flu berat banget gitu. Minum tiap kali nelen kayak budek rasanya karena hidungnya ketutup gitu. Jadi itu. Bukan hanya itu, demi hasil hidungnya maksimal, Denada juga harus menjalani pola makan dan juga hidup sehat. Ada beberapa pantangan yang wajib Denada hindari. Alhamdulillah yang penting jaga makan itu tetap harus dijaga. Kalau dari dokter Kosit itu pantangannya 3 bulan abis surgery itu kita nggak boleh makan seafood. Jadi segala macam seafood kita nggak boleh makan, fermentasi, makanan-makanan fermentasi dihindari dulu sama pedas. Jadi kita lagi mau jaga karena di dalamnya ini kan habis di uka, habis di apa segala macam gitu. Perubahan memang kontradiksi. Ada yang suka, tapi ada juga yang tidak suka. Alih-alih mendapatkan pujian, Denada justru banjir cibiran dari netizen. Banyak yang kecewa, lebih menyukai Denada yang asli. Bahkan tak sedikit yang menuturkan rindu akan penampilannya yang terdahulu. Walaupun orang bilang, oh dunia entertainment itu yang penting talenta, yang penting skill itu. Betul. Tapi suka atau tidak suka, yang namanya penampilan itu selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pro kontra itu biasa, ya bahwa memang itu pasti akan terjadi. Tapi ya, sekali lagi, semua sudah dipikirkan sematang-matang mungkin, sudah direncanakan dari jauh-jauh hari mungkin dengan menimbang segala faktor yang ada. Kotak-kotak biasa-biasa aja, ya paling sekedar support karya-karyanya dia gitu kan. Nggak pernah dong, itu kan personal dia sekarang gitu. Lantas, benarkah perubahan Denada ini hanya demi job belaka? Atau memang tengah kasmaran mencari pendamping hidup? Pasalnya hingga kini janda Cherry Arum itu belum juga mendapatkan suami. Pastinya kan juga nggak mau sampai gagal lagi. Jadi kan pasti kan ekstra hati-hati gitu kan. Dan pilih-pilihnya kan juga pasti lebih pinter gitu. Tapi yang pasti memang prioritasnya untuk pengen kerja gitu, karena nggak gampang buat orang seusiaku itu ya, tantangannya pasti banyak untuk bisa tetap bertahan, dan sampai saat ini ya masih ini yang pekerjaan, satu-satunya pekerjaan sumber nafkah yang aku tahu masih baru ini.
sesuatu yang ya itu tadi, bukan sesuatu yang baru juga, udah lama. Sejak beberapa tahun terakhir, demam operasi plastik atau oplas melanda selebriti tanah air. Diketahui sudah puluhan artis baik tua maupun muda yang melakukan oplas dan belasan diantaranya terjadi di sepanjang tahun 2024. Pada dasarnya kan orang pengen kelihatan fresh terus, cakep terus gitu. Jadi nggak terlalu banyak didempul-dempul. Korea Selatan merupakan negara favorit para artis untuk melakukan operasi plastik. Sedangkan hidung menjadi bagian tubuh yang paling banyak diubah para pesohor negeri ini. Selain itu, kantung mata dan keriput akibat penuaan juga mereka atasi melalui prosedur oplas. Gue anti-aging surgery ada 5 tindakan. Facelift, forehead lift, neck lift, kantong mata gue diambil supaya nggak berkantong, dan fat graft. Semua operasi itu tentu kalau Anda nanya ada resiko nggak ya, jawabannya pasti ada resiko. There is no perfect surgeon. Nggak ada surgeon yang perfect. Jangan salah juga, yang melakukan operasi plastik bukan hanya monopoli artis perempuan. Sejumlah artis pria juga meramaikan tren permak wajah dengan oplas. Sebut saja Boy William, Ivan Gunawan, Indra Bruggman, serta Rizky Febian. Anehnya, meski jelas-jelas ada perubahan bentuk dan penampilan di sekitar wajahnya setelah melakukan operasi plastik, tapi ada yang tidak mengakui kalau mereka melakukan oplas untuk mengubah bentuk wajahnya agar terlihat awet muda serta cantik dan ganteng paripurna. Adanya gangguan kesehatan dijadikan alasan mereka untuk menutupi oplas yang dilakukan. Orang bilang kan kayak ada yang beda ya, padahal cuma kenceng doang. Terus pada ngegosip katanya gue hidung, kagak, hidung gue masih tetap yang sama. Aku seneng banget nih, aku sekarang nafasnya udah lebih lega, fresh. Kayak seger banget, happy banget pokoknya dari tadi. Tapi ini aku masih kadang-kadang meler, jadi aku pakai masker. Apapun alasannya, para artis yang melakukan oplas mengaku puas, senang, dan makin percaya diri dengan penampilan barunya, terutama ketika sedang menghibur penggemar. Hal itu seperti menegaskan permak wajah melalui oplas ada kaitannya dengan pekerjaan di dunia entertainment yang masih menomorsatukan cantik dan ganteng sebagai nilai jual. Karena itulah para seleb tanah air ada yang rela terbang ke luar negeri untuk oplas dengan merogoh kocek dalam-dalam demi memuaskan hasrat agar awet muda serta makin terlihat cantik dan ganteng. Pastinya dong, sekarang kalau sini nggak ada kerut, sini nggak ada kerut, manja. Kalau udah narik, udah wasting time, nggak kenceng juga mah gue gatak dokternya. Dan aku jadi semakin pede, aku nggak perlu lagi. Dulu aku tuh sebenarnya takut banget untuk foto tuh tampak depan, karena aku benar-benar udah ngerasa bahwa wajahku tuh tidak simetris. Bersyukur sekali di usia yang segini aku masih dipercaya gitu.